Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama dan tak pula lupa pula kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Assalamualaikum. Baiklah, ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, sebelumnya ya Bu ya, sebelum kita mulai, saya aturkan itu taqabbalallahu minna wa minkum, Karin. taqabbalallahu minna wa minkum, maaf lahir Ustazah. dan batin, kullu sanah wa antum taibin ya. Mohon maaf lahir batin ya nih ibu-ibu, mumpung kita masih lebaran nih ya. Masih apa namanya suasana lebaran, masih Syawal gitu. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan, kekurangan dalam mengajar. Kemudian apabila ada canda-canda yang mungkin tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Baiklah ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah karena waktu sudah berlalu 15 menit, kita mulai saja materi kita. Ya, sepertinya kalau yang ini udah deh ya Bu ya. Saya angka 1 sampai 10 ini udah deh kayaknya. Lanjut nanti ke halaman 144. Ya. Ini Ustazah, udah Ustazah. Itu Ini kayaknya. ya itu. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarakibun nahwiyah. At-tadrib al-awwal. Tabadal Ustazah, as-soal wal putus jawab telepon Ustazah. ma'adamilik. Ya, Bu. Ya, Mi Putri. Nggak kedengar suaranya ya? Suaranya putus-putus Ustazah. Oh gitu. Kayaknya kejauhan nih kayaknya laptopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nah. At-taqaibun nahwiyah. At-tadrib al-awwal. At-tabadal as-su'al wal jawab ma'a dhamilik kama fil misal. Al-misal yani ila aina tazhab adhabu ila al-masjidil haram. Limada liusalli al-jumu'ah. Al-masjidil haram al-jumu'ah. Yani di sini kita ada bentuk apa susunan nahwinya ya, susunan ilmu nahwinya. Maka di dalam ini nih ada susunan nahwinya. Eh, kita diminta ya ibu-ibu ya melakukan apa saling bertanya dengan teman-teman kita. Tabadal itu artinya bergantianlah soal memberi pertanyaan, kemudian jawaban bersama saudaramu, sebagaimana yang ada dalam contoh. Contohnya, al-misal, ila aina tadhhab? Tadhhabu ila al-masjidil haram. Limada liusalli al-jumu'ah? Ini ada sebuah pertanyaan dari pelajar pertama. Pertanyaannya yaitu ila aina tazhab. Ila, sebagaimana kita ketahui, ila adalah termasuk huruf jar. Maka ketika kita membuat sebuah kalimat yang dimulai dengan huruf jar seperti yang ada di dalam eh, apa namanya percakapan ini boleh ya di dalam bahasa Arab. Kemudian jawabannya adhabu ila masjidil haram. Di sini ada azhab, ada fi'il, yaitu yang tersusun dari zahaba. Kemudian A-nya itu menunjukkan perwakilan
bahwa si domir yang ada di sini adalah domir ana. Kemudian ditanya limada, kenapa? Usolli al-Jum'ah. Jadi saya pergi ke Masjidil Haram untuk sholat Jum'ah. Sekarang kita diminta soal dari percakapan ini. Yang pertama adalah Masjidin Nabawi, kemudian Al-Fajrah. Maka di sini dibikin kalimat seperti yang ada di dalam contoh ini. Maka kita bergantian ya, Ibu-ibu ya. Pertama kita diminta yaitu Mbak Sarah, tafadhol Mbak Sarah. Iya Ustazah. Nih, Al-Masjidin Nabawi sama Al-Fajr. Bikin kalimat seperti yang ada di dalam contoh ini. Ila aina tadhabu azhabu ila masjidin nabawi. Limadza la usoliyal zuhri. Usolnya itu bukan, maka di sini nih kita perlu iniin. Di sini bukan kata la. Nih, la-nya itu bukan la yang berarti tidak, tetapi berawal dari kata usoli. Nih, usoli. Kemudian ditambah lam. Lam yang berarti untuk atau karena. Nah, maka ketika lam bertemu dengan alif, maka dia menjadi lam alif, gitu kan, seperti ini. Jadi cara bacanya adalah liusollia al-jumu'ah. Jadi bukan la ya Mbak Sarah. Coba boleh Mbak Sarah diulang lagi liusolliyal jumu'ah. Li usoliyal zuhri. Li usoliyal fajri. Oh, liusolliyal fajri. Oke. Lanjut al-Masjid Bilal az-Zuhra. Tafadhal. Fajri atau Pajero? Fajro, Fajro. liusoliyal fajro, Ibu. Soalnya dia menjadi apa namanya posisinya dzaraf makan tempat. Zaman bukan makan, tapi dzaraf zaman. Kemudian kalau ini kan dia terletak setelah ini apa namanya ada uh, fiil dan fa'il. Kemudian setelah itu maf'ul bihnya nggak ada, tetapi yang ada adalah dzaraf zaman. Maka dzaraf zaman dalam kondisi seperti ini yaitu mansub. Nah, begitu itu. Baik, lanjut. Habis Mbak Sarah yaitu Al-Masjidil Bilal Al-Zuhra. Mi Putri, tafadhali. Nah, Ustazah. Ila ba- ila ibna tashabu ishabu ila Ila aina tadhhabun? ila aina tashabu ishabu ila al masjidil Bilal. Lima limaza li usolli az-zuhra. Yusallil al-zuhra. As li usollil zuhra. Zuhra, ya, liusallil zuhra. Oke, tafadhol. Yang ketiga Masjid Usman sama Al-Asra. Tafadhol Bu Neng. Ya, saya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ila aina tadhhabu? Idhabu ilal masjidil Usmana. Limadha Adhabu ilal masjidil Usmana? Usmani. Ilal masjidil Usmani ya, saja ya. Iya, ilal masjidil Usman. Usmani. Nih. Nih. Oke. Limadha li usolil asro. Usallil Li usoliyal asro. ya, liusallil asra. Asro. Oke, lanjut ke kisah Ibu Neng yaitu Eyang Endro, tafadhol Eyang Masjid
Masjidil Ali. Iya, Masjid Ali ya. Ila ilaina tadhabu adhabu al Masjidil Aliyun. Aliyi. Mm-mm. Aja. Li usolil maghrib. Liusalliyal maghriban. Ya, betul. Oke, lanjut. Saya Ustazah. Almas Faisal, Wali Aisyah, tafadhali Ibu. Tidak, silakan Ibu. Baik. Em, ilal ila aini Ila aina, tadhabu. karena aina Ila adalah aina ini ya, Ibu afan. ya. Iya ya. Ya, maaf Ibu. Afan Ustazah, itu abis jar kenapa nggak ini ya Ustazah ya? Nah, aina ini kan huruf ini ya Bu ya, huruf pertanyaan. Dia Mabni ya mabni, berarti ya? sama Baik. kayak maza. Seharusnya kan limazi Baik. ya Bu ya, Iya ya. karena Baik. dimasuki dengan huruf jar, tapi tetap menjadi limaza. Baik. Ila aina tadhabu adhabu ila masjidil Faisolin. Ya, atabu ila Masjidil Faisal. Limadha la apa la usoli Li afan Ustazah, usol saya bacanya ya. agak ubur. La usolia sebentar nggak kelihatan la Di, usolia di sini la-nya eh, Bu tadi sudah li di usolia. ini ya Bu ya. Li usoli ya, aslinya Oh bukan baik, la. baik. Baik. Li usolial isya'ah. Li usoli Isya. Oke. Al-Masjidil Haram Al-Fajar. Tafadhal Umi Kenta. Tafadhal. Umi Kenta pergi Ustaz ya. Diajak suaminya. Oh, berarti lanjut ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Ya Ustazah. Al-Masjidil Haram wal Fajr. Al-Masjidil Haram wal Fajr. Ila aina tazhabu azhabu ilal masjidil haram. Limadha li usalliyal fajr. Di Usalliyal Fajr. Fajr. Oke, benar. Oke, lanjut. Nggak boleh minta. Oke. Al-misal, yakni al-limadha anta musafir ila Makkah. Nah, di sini kita dapatkan kata limaza. Limaza itu gabungan dari kata li yang artinya untuk, maza yang artinya adalah apa ya, ya Bu ya. Jadi limada ini artinya apa. Nah, maka ketika ditanya li yang menunjukkan sebab, berarti ada alasannya gitu kan. Maka ketika ada pertanyaan lima ini, maka kita butuhkan alasan sebabnya ya. Nah, maka contohnya al-misal limada anta musafir ila Makkah. Anta di sini ada kata anta, kemudian ada Makkah. Maka kata limazanya kita rubah sesuai yang ada di bawah gambar. Nah, tadi Mbak Sarah, setelah Mbak Sarah lanjut Umi Putri di nomor 2, yaitu anti sama al-Madinah. Limaza anti musafiron ila al-Madinah. Nah, kenapa menjadi musafiron Umi Putri? Musafiron. Limada anti? Anti musafiroh ya Ustazah. Iya Pada benar, anti musafiroh. musafiroh ila Madinah. Iya, limada anti musafirah ilal Madinah. Baik, nah, next lanjut.
Setelah Umi Putri, Bu Neng, silahkan Bu. Huwa Limada sama Misr. limada anta Huwa musaf yang huwa ya Bu. Huwa sama Misr. limada huwa gitu ya. Iya Ibu. Limada huwa musafirun ila Misr. Misri. Limaza anta musafirun ila Misr. Ya, taib. Lanjut setelah Ibu Neng yang enroll yaitu kata hiya sama Turkiya. Iya. Limadza hiya musafirun ila Hiya yang hiya muzakkar atau muannas? Turkana. Jadi Maka menjadi musafiratun. iya musafiratun. Ya. Limadza hiya musafiratun ila Turkiya. Limaza hiya musafiratun ila Turkiya. Baik. Lanjut Bu Ida, Antar sama Surya. Oke Bu. Limadza anta musafiron ila Suria? Limaza anta musafirun ila Surya. Nah ini entah saya yang salah kali ya Bu yang dengarnya. Tadi saya banyak mendengar kata dengan habis itu musafiran. Kira-kira apa penyebabnya, alasannya dibaca musafiran ini dengan musafiran? Kenapa kok Ada tidak urun gitu? ada fa'il sama itu ya Ustazah. Yang antanya Nah, fa'il, di sini yang kita fi'il lihat fa'ilnya di mana Ibu? anta ya. Hmm, Nah kan baik saya jelaskan ya Bu ya sebelum kita jelaskan kembali bahwa di dalam apa namanya di dalam bahasa Arab itu terbagi kepada jumlahnya. Pertama jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini insya Allah kelihatan ya Bu ya atau perih ya Bu? Atau butuh ditebelin nggak Ibu-ibu tulisannya? Kurang besar Ustazah apa gimana? Ya memang tulisannya kan tipis Ustazah. Ya udah, berarti saya besarin dikit tulisannya ya. Oke. Hmm. Nih, di dalam bahasa Arab ada terbagi dua kalimat. Yang pertama adalah eh, jumlah ismiyah. Nih, jumlah ismiyah. Maka kita bisa memahami makna ismiyah itu adalah isim itu adalah kata benda. Maka ketika kita memakaikan kata ism di awal, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Nah, fi'liyah artinya adalah kata kerja ya Ibu-ibu ya. Kata kerja berarti di dalam jumlah itu didahului dengan kata kerja. Oke, berarti ismiyah sama fi'liyah. Kemudian ismiyah, nih ismiyah jumlah fi'liyah. Kalau dia ismiyah berarti nih Bu di awalnya berarti isim. Nah, maka apa saja yang termasuk isim? Yaitu salah satunya adalah nama orang, kemudian nama benda, kemudian domir. Habis domir, apalagi Ibu-ibu yang termasuk isim? Alam ya Ustazah, nama. Isim isyarah kan termasuk isim juga kan ya Bu ya. Nah, Ya. ini ada kita lihat anta ini isim atau fi'il? Isim domir. Isim domir. Berarti jikalau dia isim domir, berarti jumlah yang tersusun di sini berarti adalah jumlah
fi'liyah, jumlah ismiyah berarti karena dia terdiri dari isim, didahului oleh isim. Berarti ini jumlah anta ini berarti jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah itu berlaku bagi dia adalah mubtada yang di Khobar. awalnya itu disebut dengan mubtada. Kemudian aduh, yang berlaku adalah mubtada. Kemudian ditambah khobar. Nih, khobar. Oke. Nah, berarti khobar ini dengan mubtada harus isim. Ya, Bu ya. Dia kedua-duanya isim, mubtada dan khobar. Maka di sini karena anta ini adalah ismiyah, isim, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Berarti si anta itu menjadi mubtada. Kemudian musafirun menjadi khobar. Jikalau umpamanya tersusun dari mubtada dan khobar, maka mubtada harus marfu, khobar juga harus marfu. Nah, mubtada harus memakai alif lam selain dari isim isyarah sama isim domir. Selain dari itu, dia memakai alif lam. Maka pengecualiannya tidak memakai alif lam terletak pada domir sama isim isyarah. Maka ini anta, dia termasuk isim domir. Jikalau dia isim domir, berarti tidak memakai alif lam. Nah, yang kedua disebut dengan khobar. Maka anta tadi mubtada, berarti setelahnya itu adalah khobar. Berarti musafir adalah khobar. Kemudian kenapa dibaca musafirun? Tadi sudah disampaikan bahwa si mubtada dengan si khobar kondisinya harus Marfu. marfu. Ya, kalau dia ini karena dia apa namanya mufrad, maka marfu'nya dengan dhammah. Maka dia dibaca menjadi musafirun, bukan musafiratun. Kira-kira bisa dipahami ya Ibu-Ibu? Ustazah, Afwan itu musafirun apa musafirun ya tulisannya ya Ustazah? Maka dia menjadi, maka kita biar Ibu cepat ingat dan nggak bingung, anta berarti posisinya sebagai apa di sini Bu? Sebagai mubtada, apa mubtada ya Ustazah? Iya, mubtada. Kalau musafir, Khobar. Saya ya khobar. kebacanya ron Ustazah. Ah, Afwan, mata saya agak kurang ini. Saya maka dia bacanya ron. Apa iya, fathah? Afwan. ya, harusnya Saya kira membacanya maf'ul bih makanya. musafirun ya, Bu ya. Ya baik Ustazah. Nah, ya, berarti ini musafirun. Berarti si antanya belum bertada, si musafirnya adalah menjadi khobar. Mm. Yang kedua kan jumlahnya fi'liyah. Berarti jumlah fi'liyah itu dimulai dengan fi'il. Apa saja kata kerja, maka harus dimulai dengan fi'il. Kemudian ditambah si fa'il. Fa'il itu adalah si pelaku, yang mengerjakan. Maka ditambah dengan fa'il. Kemudian terakhir boleh kita tambah dzaraf zaman, dzaraf makan, atau sebagainya, atau keterangan tempat, boleh. Tapi setelah fa'il, maf'ul bih ya Bu ya, maf'ul bih. Hmm. Maf'ul bih nih sebagai objek ya Bu ya. Nah, dia sebagai objek, lebih dulu fi'il, kemudian fa'il si pelaku, fi'il kata kerjanya, si fa'il pelaku, maka setelah itu ada objeknya. Kadang ada beberapa kalimat yang hanya terdiri fi'il fa'il aja. Berarti maf'ul bihnya nggak ada. Dia langsung ke zorof zaman atau zorof makan. Hal itu biasa, boleh. Atau dia mau bikin lengkap lagi, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya, kemudian ada maf'ul bihnya, kemudian ada dzaraf zamannya. Nah, maka boleh dalam kondisi seperti itu. Perlu kita ketahui titik tolaknya adalah jikalau jumlah fi'liyah berarti yang di awalnya adalah fi'il. Nah, setelah itu baru diikuti oleh si fa'ilnya. Atau si fa'ilnya bisa diwakilkan dengan
apa namanya urutan dari tasrif-tasrif tadi. Nah, maka diwakilkan nah, taruhnya di situ. Berarti fa'ilnya nggak disebut gitu kan. Nah, itu boleh. Maka diganti dengan domir mustatir saja yang tersembunyi dengan penggantian salah satu hurufnya alif, nun, ya, dan ta. Seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira Ustazah dari kelihatannya sini Ustazah, bisa dipahami nggak Ibu-Ibu? kalau limazanya itu dia sama-sama mubtada apa gimana ya? Ada kayak limaza itu berarti apa? Limaza itu Itu pertanyaan ya? hanya Istifham. penambah saja ya, Bu ya. Baik. Penambah dari kosakata ini gitu kan. Jadi penambah untuk menjadi sebuah pertanyaan, maka di sini dibubuhkan dia menjadi yaitu question tag atau kata-kata yang digunakan untuk bertanya. Nah, itu saja fungsinya limaza itu, Bu. Maka setelah itu sesuai dengan urutannya. Jikalau dia isim, maka ismiyah. Jikalau dia fi'il, berarti fi'liyah yang dibikin setelah itu. Nah, Oh, jadi kira-kira cuma bisa pertanyaan dipahami, aja Bu? ya, Ustazah? Iya, ya. Berarti mulainya Ya, dari antanya itu ya, Ustazah ya? iya, dimulai dari Iya. antanya. Baik, Ustazah. Jazakallah khair. Hmm, oke. Udah. Tadrib asalis. Yani tabadal al-hiwar ma'azamili kama fil misal. Tabadal artinya kita disuruh bergantian bertanya hiwar percakapan sama teman-teman kita seperti yang ada di contoh. Contohnya al-munabbih bijanibik. Maka di situ adalah bentuk dari fi'il. Berarti ini termasuk jumlah fi'liyah juga ya, Bu ya. Karena adalah termasuk kepada fi'il. Kemudian bentuknya adalah fi'il amar. Dari itu. Nah, kalau umpamanya sudah ada fa'ilnya, pasti kita akan mencari si fa'ilnya. Kira-kira siapa fa'ilnya? Yaitu apa namanya isim mustatir yang tersembunyi di do tadi. Karena kita matiin, berarti kita yang bertanggung jawab terhadap ininya. Maka do itu dia menjadi apa namanya? Fi'il amar yang bisa menempati posisi fi'il-fi'il yang lain. Maka posisi yang lain tetap berlaku. Nah, kemudian ada domir yang tersembunyi dari do ini. Maka kita bisa mengetahui domir apa yang tersembunyi. Kita lihat kepada tasrifnya. Nah, berarti do ini berarti kemungkinan adalah anta gitu kan. Maka ditaruh do, berarti domirnya adalah anta. Do itu kamu letakkan. Nah, itulah intinya ya, Bu ya. Al-munabbih berarti ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dia harus fathah. Kemudian bijanibik. Bijanibik artinya di sampingmu. Hadhihi fikratun Taibah ini merupakan apa namanya pikiran yang baik. Berarti ketika kita menaruh apa alarm di samping kita sehingga kita bisa ikut sholat bareng-bareng. Nah, ini adalah sangat bagus sekali ya Bu ya kata orang tuanya. Maka kalau bisa anak-anak yang sudah umur hampir hakil balik seperti umur kelas 11, kelas 5 SD atau kelas 6 SD, kalau mereka sudah ini, maka hendaknya kita melihat perubahan-perubahan yang ada di anak kita, maka kita bersihkan mereka dengan tugas-tugas yang ada untuk diri mereka sendiri.
ضاء المنبه بجانبik. Hadhihi fikratun taibah. Maka di sini kita ada melihat jam. Jam kan sa'ah ya Bu ya bahasa Arabnya. Tapi kok jadi munabih? Nah, munabih ini fungsinya adalah sebagai yaitu apa namanya pengingat. Nah, maka dia adalah si pengingat atau alarm gitu ya Bu ya. Maka munabih ini artinya alarm. Nah, kemudian ada kata Al-Quran, Alkitab. Maka kita bikin kalimat dari kata yang ada di Al-Quran. Tadi yang terakhir siapa ya Bu ya? Lupa saya. Ustazah Afwan. Jadi yang tadi pertama do'fil munabiha bijan. Nah, V-nya kan nggak ada yang Bu Putri. V-nya kan nggak ada, cuman doa saja. Oh, almuna almunabiha bijanibi artinya letakkanlah alarm di sampingmu. Iya, benar. Terus hazihi fikrotun toyibah artinya ini artinya apa Ustazah? Nah, ini fikro artinya pikiran atau ide. Toibah artinya bagus atau cemerlang. Seperti itu. Oh, baik Ustazah. Baik. Gila. Ada lagi yang ingin bertanya, Ibu-Ibu? Kalau diteruskan kan nggak usah do juga, doil munabba bisa gitu, Ustazah kan. Bisa, Kalau di, doa. Tergantung lawan bicara yang kita ajak ngomong, Bu. kalau di sini kan kalau diwasolkan jadi doil, nggak usah do al gitu. Itu Ustazah ya. Hmm. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, tadi sampai Ustazah, di apa doanya itu bisa kita tahu itu anta itu dari mananya ya, Ustaz, ciri-cirinya ya? ah, tahunya itu anta, gini Bu, karena di dalam bahasa Arab kita menyebutkan yaitu perintah gitu kan. Ini kebiasaan di Arab itu kadang manggil nama karena nggak ada istilah uni, kakak, teteh, mbak gitu kan. Jadi di dalam bahasa Arab karena nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Sebentar Ibu. Saya agak ini. Iya, Ustaz. Nah, Oh, kemudian mungkin. yang ada hanya kata-kata anta. Maka di dalam apa namanya di dalam fiil amar ini ketika kita mengajak apa namanya mengajak seseorang berbicara gitu, maka ada lawan kata kita gitu. Lawan kata kita ini yaitu ada 6. Siapa aja? Yaitu anta, anti, anta dulu anta yang menunjukkan engkau satu orang, antuma, antum, kemudian anti, antuma, antunna. Nah, maka 6 ini adalah lawan bicara kita. Maka ketika kita memerintahkan seseorang, mustahil rasanya ketika memerintahkan pesan itu kepada orang yang tidak ada di depan kita. Kalaupun kita menyampaikan perintah berarti melalui pesan. Contohnya kayak ini ya Bu ya. Ibu-ibu ada di depan saya sekarang ini istilahnya berada di mendengarkan pelajaran kita. Kemudian berarti ketika saya meminta Mi Putri baca yang ini gitu kan. Berarti ketika saya menyampaikan itu ke Umi Putri berarti kan saya ada mengeluarkan statement perintah ke Umi Ya, Putri supaya Umi Putri membaca sesuai yang saya minta. Nah, seperti itu, Bu. Nah, di dalam bahasa Inggris, jikalau tidak ada orang itu di depan kita, maka bagi mereka konsepnya bukan meminta lagi, tetapi melainkan konsepnya adalah memberi pesan. Contohnya, Umi Kenta tidak ada hari ini. Saya ingin dia membuat PR. Nggak mungkin saya bilang, Mi Kenta bikin PR. Bagaimana
Kenta akan bikin PR, sedangkan dia saja tidak ada di dalam kelas ini. Dia termasuk orang yang ketiga yang tidak berperan menjadi orang kedua, ya Bu ya. Nah, kalau umpamanya saya mau memerintahkan Umi Kenta, paling saya bisa titip pesan ke Umi Putri atau ke Ibu Ida. Ibu Ida nanti tolong WA Umi Kenta ya untuk bikin PR. Apakah seperti itu kata perintah? Nah, di dalam bahasa Arab, kata yang tidak langsung itu bukan termasuk perintah, tetapi not atau pesan yang harus dilakukan oleh Umi Kenta. Tapi yang menjadi kata perintah di dalam bahasa Arab adalah ketika orang itu berhadapan dengan kita. Kamu bersihkan, kamu cuci, kamu ini. Nah, kan ketika kita menyuruh itu kan itu bentuk perintah. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah kita pahami makna ini, berarti yang ada di dalam bahasa Arab itu berarti cuma 6 doang. Karena yang menjadi lawan domir, yang menjadi lawan kata kita cuma anta, anti, antuma, antuna, kemudian antum gitu kan ya Bu ya. 6 itu saja gitu kan yang bisa menjadi lawan kata. Berarti yang bisa apa namanya fiilnya itu juga berasal dari domir yang 6 tadi. Nah, jikalau domir yang 6 tadi bisa dikata perintah, maka kita susun nanti bentuk dari kata perintahnya. Maka ketika anta nih, pertama ini yang jadi catatan ya, saya takut Ibu bingung, maka saya dudukkan sedikit-sedikit ya Bu ya. Saya jelaskan agak detail supaya Ibu bisa memahami. Nah, contohnya kayak anta. Anta berarti bahasa Arab dari bukan bahasa Arabnya. Berarti gini ya Bu ya. Tadi sudah kita dudukkan konsep bahwasanya fil amar itu berasal dari kata perintah. Nah, yang menjadi masalah tadi bagaimana untuk menentukannya kok doa itu kita bisa tahu kalau itu adalah anta. Caranya adalah kita pahami keenam tadi domir anta, anti, antuma, antum, anti, antum, antun, antuma, antunna. Kita pahami yang 6 itu. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya fi'il amar itu berasal dari fi'il mudhari'. Contohnya ya Bu ya. Contohnya fi'il mudhari'nya yazhabu umpamanya ya Bu ya. Yazhabu, maka dari sini kira-kira Ibu pahami bahwasanya di domir ini berarti domirnya apa Ibu-ibu dari kata yazhabu ini? Huwa. Ya, Nabu Nah, huwa huwa. ya. Kenapa Ibu Putri tahu kalau ini huwa? Karena sudah memahami ya isinya dalam wazan fi'il mudhari itu bahwasanya yang wazannya bentuknya seperti ini yaitu Huwa. huwa. Betul nggak Umi Putri? Betul saja. Nah, mm, kemudian untuk merubahnya ke fi'il amar, caranya adalah dari fi'il mudhari ini. Hilangkan huruf mudhari'nya ini nih. Maka kita huruf ya yang ini itu kan huruf mudhari' yang mewakili huwa ya biar kalau kita nggak sebut huwa berarti ya yang ada di sini sudah mewakili bahwa dia adalah huwa gitu. Maka kita hilangkan huruf mudhari'nya, kita ganti dengan hamzah wasol. Hamzah wasol berarti tidak berbaris. Kemudian kita matikan huruf akhirnya atau kita hilangkan huruf akhirnya. Jikalau waw dan nun maka nunnya kita hilangkan. Maka dari situ kita bisa lihat ini izhab. Sayangnya huwa ini tidak ada di dalam Amr. fi'il amar. Maka yang kita ambil adalah yazhabu, yazhabu yang bisa bermakna berarti yang kita ambil berarti dari fi'il mudhari tadi berarti kata anta. Anta yang menjadi ininya di fi'il mudhari tasrifnya adalah jikalau yazhabu dia berubah menjadi tashabun. Dia menjadi tashabu. Betul nggak Ibu? Iya, sudah.
Iya, maka dia menjadi tazhabu ya Bu ya. Nah, kita hilangkan huruf mudhari'nya tadi, yaitu ya-nya tadi yang menunjukkan dengan ta-nya itu, yaitu bahwa itu dia mewakili huruf anta. Maka kita hilangkan, kita tambah dengan alif. Kemudian kita matikan huruf akhirnya, maka menjadi, ini belum bisa dibaca ya Bu ya. Kenapa? Karena za-nya mati, ya alifnya juga mati gitu kan. Jadi gimana cara bacanya? Maka kita menentukan yaitu untuk fiil amar, maka baris alif ini antara dua. Kalau enggak di bawah, kalau enggak domah di atas. Kasroh di bawah apabila nih ain fiilnya adalah fathah atau kasroh. Huruf Maka kalau kecil. ain fiilnya fathah atau kasroh, maka dibacanya yaitu alifnya kasroh. Jika ain fiilnya domah, maka alif fiilnya dibaca domah. Seperti itu. Maka menjadi idhab. Maka kita bisa pahami idhab ini, oh berarti ini anta fiilnya Ibu ya. Berarti fiilnya anta. Nah, sudah kita pahami, oh ini berarti fiilnya anta. Maka kalau kita menyuruh anak laki-laki nanti ya tinggal bilang idhab. Nah, kemudian antuma. Antuma nih Ibu-Ibu. Kira-kira antuma fiil mudhari'nya apa dengan kata yazhab? Uma. Sabu. Una ya, Ya, una. antuma berarti Tazhabu. Tadhabuna. Tazhabu. Sabu. antuma berarti Yadhabu, dua ya Bu ya. Berarti tadhabuna tambah ya. alif dan nun. Berarti Tazhabuni. Tadhabu, Tadhab. tadhabuna ya. tazhaba, aduh, tazhaba, Sabu. Atas Oke, habuna atau habanas. Antuma ya. Ani. Ani. Antuma ya, apa antuma, antum? antuma, Oh, ya. yadhabani, yadhabani. Babani. Yadhabani, yadhaban. Berarti menjadi tazhaba. Habani. Nah, ini menjadi tazhaba ya Bu ya. Berarti tazhabani kita sudah paham di sini. Berarti tazhabani kita hilangkan huruf mudhari'nya. Mana huruf mudhari'nya di sini Ibu-Ibu? Ta. Tai. Ta sama Iya, ta. Nah, maka kita hilangkan huruf mudhari'nya nih. Kita hilangkan. Kemudian kita ganti dengan alif. Nah, kita ganti dengan alif. Kemudian huruf belakangnya kita hilangkan atau kita matikan Sukun. ya. Maka dia menjadi haba di belakangnya ya Bu ya. Ini belum bisa dibaca karena za-nya mati. Ini alifnya belum bisa kita ketahui ini bacanya apa. Maka kita lihat ain fiilnya. Ain fiilnya fathah. Berarti alif wa hamzah wasolnya berarti doma atau kasrah Ibu-Ibu? Kasroh. Kasrah karena dia fathah ya Ibu ya, maka menjadi i dia. Nah, perlu kita pahami ya Bu ya. Untuk fiil amar alifnya tidak pernah berbaris fathah. Dia antara dua kasroh dengan domah. Jikalau dia berbaris fathah, maka berarti alifnya ini adalah alif fi'il mudhari'. Nah, itu membedakan antara fi'il amar dengan fi'il mudhari', yaitu di alifnya. Bahwasanya si fi'il mudhari' dia sudah mencup duluan, bahwasanya kalau saya alifnya harus fathah. Nah, kamu nggak boleh ngambil ya fi'il amar gitu katanya. Ayo, udah akhirnya fi'il amar ngalah ya udah aku alifnya yang kasroh aja deh sama domah. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Maka bacanya adalah menjadi idhaba. Nah, seperti itu. Oh, karena Kira-kira nunnya dari jadi sini sukun ya sudah ya.
Makanya Iya, nunnya disukunkan. nggak dibaca Kalau lagi. ini kan nggak bisa dimatiin. Kalau disukunkan aja kan ya, Bu ya. Nah, Iya. kalau dia satu yang ini kan dia menunjukkan apa musannanya. Jadi nunnya dihilangkan. Oh, jadi dihilangkan bukan Idhaba. kalau nggak dimatikan gitu ya Ustazah ya? Iya. Bukan adhaban gitu Nah, kalau nggak. azhaba berarti alifnya fathah kan, Bu ya. Alif fathah berarti si fi'il amar ini mencuri Idhaba punya nggak? si Maksudnya idhaban gitu nggak ya Ustazah ya? Maksudnya enggak, Ibu. nunnya kan dimatikan apa dihilangkan Ustazah? Nunnya ya, Bu ya, dihilangkan, Ibu. Jadi bukan disukunkan gitu nggak ya? Kalau Iya, disukunkan kan enggak. jadi idhaban gitu. Iya, Enggak ya gitu ya. idhaban jadinya, Bu. Oh, jadi idhaban gitu. Iya, benar, Ibu. Bukan idhaba gitu enggak kan? Nah, ini nunnya itu, maaf ya, Bu, maaf, Ibu. Nunnya itu dihilangkan ya, Bu ya. Berarti Oh, menjadi dihilangkan. idhaba. Nunnya enggak ada lagi. Oh, ya baik. Sudah. Jadi ini idhaba ya, Bu Hidayah. Maaf tadi saya agak ini salah. Bukan pakai nun ya. Idhaba aja. Maaf ya, Ibu. Jadi memang dihilangkan bukan disukunkan ya Ustazah ya? Iya, Dihil benar ya, dihilangkan, baik. Ibu. Ya, baik Ustazah. Berarti semua harus mutakalim ya kalau amr itu ya Ustazah? Iya, ini mutakalim. Dia mutakalim lawan bicara Baik, ya, baik. Bu ya. Baik Ustazah. Ya, sakilah. Jadi ingat lagi Ustazah. Nah, ini udah lupa. Udah lupa-lupa apa amr jarang dibahas kan jadi agak lupa-lupa ini hukum-hukumnya. Ya, karena jarang dibahas, kemudian jarang dipakai juga ya, Bu ya. Ya, banyaknya mudori sama apa Benar. madi ya. Ustazah Afwan, ini yang tadi ithab itu kan jadi dari tathabu ya. Tathabu. Iya, benar. Tathabu. Anta kan tazhabu ya, Bu, fi'il Iya, mudhari'nya. iya. Iya, iya. Hmm. Terus ya, kalau yang ini disukunkan ya Ustazah ya. Iya. Kalau yang pertama, kalau dihilangkan kan ba itu huruf asli. Oh. Oh, Iya, jadi kalau kalau nun huruf kan huruf asli tambahan, nggak Ibu, maka dihilangkan Ustazah dihilangkan. ya. Kalau ba dihilangkan lagi, dia huruf asli, Bu. Oh, huruf asli. Kalau yang tadi nun itu huruf tambahan ya Ustazah. Ya, tambahan yang menunjukkan kalau Hmm, dia kan dua ya, Bu, alif dan nun. Menunjukkan dia dua. Antum iya, kan iya. dua orang ya, Bu ya. Oh, jadi pokoknya kalau tambahan dia dihilangkan, kalau asli disukunkan gitu ya. Dimatikan. Oh iya, baik Ustazah. Ya. Jazakallah Ustazah. Nah, maka saya kasih contoh satu lagi, Bu. Kayak antum ya, Bu ya. Berarti antum kan ini ya. Nah, antum kayaknya nih antum ini ya, Bu ya. Antum. Hmm. Abuna. Nah, berarti domirnya adalah menjadi Tazhabu. Tadhabuna. ya, tazhabuna. Tazhabuna. Nah, di sini kita hilangkan huruf mudharaahnya. Berarti huruf mudharaahnya di mana, Bu? Tanya ya Ustazah. Kita ganti dengan hamzah wasal. Kemudian kita hilangkan nun yang jadi tambahan yang mewakili kalau dia jamak. Maka ditambah alif di sini karena sulit untuk membaca wawunya itu. Nah, maka ya, Bu ya. Nah, kita lihat ini ain fiilnya fathah berarti alifnya berbaris fathah atau domah atau kasrah. Ini lagi. Domah ya Ustazah. Nah, kita lihat ini, Bu. Tadhabuna Kalau ya. fathah berarti Kasroh.
Nah, kasroh. Berarti kasroh ya, Bu ya. Nah, maka sudah bisa dibaca, maka dia menjadi idhabu. Berarti panjang wawunya. Idhabu. Nah, gitu. Kira-kira ya, Bu ya. Ya, Ustazah. Ini untuk fi'il amar ya, Bu. Kira-kira bisa dipahami ya, Bu. Ini berbeda dengan antuna. Antuna, kita lihat ini ya, Bu ya. Antuna, apa fi'il domir ininya mudhari'nya berarti apa ya, Ibu-ibu? Hab- habna ya. Habna. Tazhabna ya, Bu ya. Tazhabna. Tazhabna. Maka tazhabna ini kita ulangkan huruf mudhari'nya. Nita diganti dengan alif. Anta alif. Kemudian untuk antuna ini pengecualian yang membedakan antuna dengan anta. Jikalau nun dihilangkan dia maka menjadi izhab nanti. Nah, maka susah membedakan ini anta atau antuna. Nah, pengecualian untuk antuna ini apa namanya tidak dihilangkan dan tidak dimatikan sehingga menjadi ciri khas bahwa ini adalah antuna. Nah, maka dia menjadi idhabna. Nah, gitu ya, Bu ya. Kira-kira dari sini insya Allah bisa, ibu-ibu paham ya, Bu? Atau perlu pengulangan? Insya Allah, Ustazah. Oke, jikalau insya Allah kita lanjut yaitu da'il munabbih bijanibik. Maka Al-Quran. Tadi, maaf Ibu saya lupa, tadi sampai giliran Ibu apa ya, Bu? Tadi terakhir giliran Eyang ya, Eyang ya. Berarti Ibu Ida lagi, iya ya Eyang tadi. Iya. Eyang terakhir ya, Eyang. Tadi yang terakhir si Sarah. Sarah ya. Oh, Mbak Sarah. Mbak Sarah berarti habis Mbak Sarah berarti Mi Putri ya. Berarti Mi Putri silahkan Mi Putri Al-Quran ya Mi Putri ya. Al-Quran. Al-munab al-munabbiha bijanibi hazihi salah. Al-Qur'ana bijanibika hazihi fikrotun toyyibah. Hazihi fikrotun thayyibah. Oke, lanjut setelah Mi Putri. Nah, Bu Neng, silakan Bu Neng. do'al kitaba bijanibika Do Alkitab bijanibik. Oke, lanjut. hadihi fikrotun toibah. Hazihi fikrotun thayyibah. Oke, as-sahifah. Tafadhal. Do 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 munab do munab munabiha ya saja. Mun Koran Ya. as-sahih. Koran. As-sahifah. Ya, sahifah artinya Ya. koran. Ya, maksudnya bukan munafik tapi as-sahih. bijanibika hadihi fikratun toyibatun. Hajihi fikrotun thayyibatun. Oke, lanjut. Habis Eyang Al-Fatihah. Saya, Ustazah. Berarti Bu Ida, silahkan Ibu Ida. Do'il munabbiha. Salah. Do'il fakihata bijanibika
Hadhihi Ya. fikrutan Iya. toyibatun. Mm-mm. Hadhihi fikrotun toyibatun. Ya, betul. Ustazah, Lanjut, ini Asya. fikratun toyibatun ini naat mat'ud bukan ya, Ustazah? Iya, benar Ibu. Fikratun tayyibatun. Berarti ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, Ibu? Ismiyah. Ismi. Ya, maaf. Ismiyah, karena dimulai dengan hazi, isim isyarah. Berarti Iya. hazinya mubtada, fikratun thayyibah ini dia menjadi khobar. Bubar. Tapi khobarnya dalam keadaan na'at dan mat'ud. Man'ut. Mm-mm. Lanjut al-qahwah. Al-qahwah habis Ibu, Ida, Bu. Berarti lanjut ke Mbak Sarah lagi. Kembali ke Mbak Sarah. Tafadholi Mbak Sarah. Asyaya. Asyaya ya lagi ya. Tafadholi Mbak Sarah. Ya Ustazah. Ini Mbak Sarah kayaknya nggak di depan laptop. Tafadhol Mbak Sarah. Al-qahwah. Do'il kohwah Mm-mm. kohwata bijanibika Mm-mm. hadhihi fikrotun toyibah. Betul. Lanjut Mu Putri, Alma. Alma aja. Tadi Asya'a belum, Asyaya belum Ustazah. Belum itu. Saya belum ya, Mi Putri ya. Tafadhol Mi Putri. Ya, anak yang Asyaya ya Ustazah. Benar. Asyaya bijanibika hazihi fikrotun thayyibah. Mm-mm. Lanjut Alma. Eh, Neng. Bu Neng, tafadhol Ibu. Oh, alma'a bijanibik hadihi Mm-mm. fikrotun toyibah. Ya. Hazihi fikratun thayyibah an-nazara. Tafadhol habis Bu Neng. Yang sekarang Mm. yang Berarti Alma, yang Android, iya yang yang Alma Nazoro. Tadi Nazoro, Umi Nazoro. Nazara yang ini yang Nazara, za al-nazarota bijanibika hazihi fikratun toyibatun. Hazihi fikratun thayyibatun. Ya benar. Ya, ini Putri. Ini At-tadrib ar-rabi'. Ini tadrib ar-rabi' yaitu latihan keempat. Tabadal al-hiwar ma'adamilik kama fil misal. Ini kan kita disuruh nih Bu ya, mengganti ya. Ini percakapan hiwar bersama teman-teman kita. Contohnya, misal ana zahibun ila masjid. Intazir, ana zahibun ma'ak. Maka ini ada kata masjid. Nah, oke, sekarang kita mulai dari madrasah. Tadi yang terakhir Eyang Endro, berarti Iya, setelah iya. Eyang berarti ada Ibu Ida. Tafadhol Ibu Ida. Ini berarti kan al-masjid ya Bu ya. Berarti yang diganti seperti al-masjid. Berarti kalau ada madrasah berarti tempat yang diganti adalah tempat al-masjidnya. Ya. Tafadhol Ibu Ida. Ana zahibun ilal madrasati. Ini tulisannya apa ya? Antazir ana zahibun ma'aka. Bener nggak salah? Ana zahibun ma'ak ya. Lanjut habis Ibu Ida yaitu al-bait. Tafadhol. Berarti balik ke Mbak Sarah lagi. Ana zahibun ilal baiti iltazir ana zahibun ma'ak. Intazir ana zahibun ma'ak. Oke. Al-musalla. Oke, tafadhol Umi Putri. Ustazah. Ana zahibun ila al-musalla. Intazir ana zahibun ma'ak.
Lanjut. An Al-Makkah. Yang an Bu Neng, tafadhol Ibu. ana dahibun ila Makkah. Mm-mm. Makkah. Ing tadir Intazir. ana dahibun ma'ak. Ya, betul. Lanjut Al-Madinah. Ya, Al-Madinah. Berarti Ibu Iya. Bu Eyang. Dahibun ila Madinah. Intaziru ana dahibun ma'aka. Iya. Sako. Terakhir Ibu Ida, silahkan Ibu Ida. Ana dahibun ilal syakoti antadir. Syakoti bener ya sudah. Iya, betul Ibu. Syakoti antadir Intazir. ana dahibun ma'ak. Ana zahibun. Maaf. Ya, Ini Putri boleh minta tolong dinaikin lagi. Oke. Atadrib al-khamis. Hawil sama fil misal. Nih, hawil ini artinya adalah kita mengganti. Sebagaimana yang ada di dalam contohnya. Contohnya yaitu nih di sini ada yastaikidu mubakiron. Yastaikidu berarti nih ada ya sebelumnya. Berarti kira-kira kalau ada ya sebelumnya berarti domir apa kira-kira yang ada menggantikan di dalam yastaikidu ini? Huwa ya. Benar, huwa. Maka huwa bisa diganti dengan nama orang. Berarti kayak Ahmad, Ali, dan sebagainya. Kemudian dibikin mubakiron. Mubakiron, kalau bangunnya pagi berarti artinya cepat ya. Berarti dia bangunnya cepat, mubakiron. Di awal, itu artinya mubakiron. Kemudian ini ada kata istaikis. Istaikis ini di akhirnya doma mati ya Bu ya. Nah, kira-kira domir apa yang ada di sini Bu-Ibu? Domir anta. Anta. Ya, domir anta. Karena yang mati di akhir ya tadi seperti yang kita jelaskan hanya domir anta. Nah, jadi istaikis anta mubakiran. Maka dia menjadi mati istaikisnya. Baik, lanjut ke Umi Putri untuk Umi Putri Mbak Sarah untuk membaca Yaqra'ul Quran atau Iqra. Tafadhol Mbak Sarah. Ya, iya Ustazah. Yaqra'ul Quran. Ahmadu yaqra'ul Quran. Kemudian Alhamdulillahilladzi arsala Aqra'u anta mubakiron. apa Mbak Sarah? Ya Ustazah. Tadi istaikizu atau Iqra? Aqra'u. Kenapa kok Iqra'u? Bapak Presiden kita, Ustaz Reza Zazana, Masya Allah, tadi pagi sudah apa namanya? Coba diingat lagi, kenapa harus Iqra'u? Dominan, fi'il amar tadi mati akhirnya atau dihilangkan huruf mudharaahnya. Sekarang Iqra ini menjadi Iqra'u atau Iqra? Dan dia cintai teman-teman pengurus besar juga yang saya sayang semua yang hadir. Berarti dia menjadi Iqra Al-Quran. Iqra maksudnya di sini berarti Iqra anta Al-Quran. Berarti kamu harus membaca Al-Quran. Oke, lanjut Umi Putri yang tazir al-hafilah intazir. Ahmad yastazirul hafilah. Intazir anta al-hafilah.
Mm. Nah, di sini perlu saya jelaskan sedikit sebagai tambahan. Kenapa ditambahkan anta? Ini untuk tidak meragukan atau untuk menguatkan kamu benar-benar harus bangun gitu kan. Nah, atau kamu intazir anta nih. Kamu benar-benar harus menunggu pagi-pagi ya. Itu menguatkan ya. Atau mewakili bahwa domir yang ada di intazir itu adalah anta. Seperti itu ya, Ibu ya. Lanjut, yang nomor 3 bati neng yaknusu al-ghufa uknus. Hafilah artinya apa Ustazah? Oh, yaknusu. Artinya menyapu. Menyapu, Yantazir artinya menunggu. menunggu. Terus hafilah, Bus yang besar itu, Mbak Putri. Kalau di sini kayak busway. Nah, maka disebut dengan al-hafilah. oh menunggu. Mm-mm. Jadi bedanya al-hafilah dengan sayyarah. Kalau sayyarah, mobil-mobil kecil yang bersifat mobil pribadi. Kalau al-hafilah itu mobil bus yang isinya lebih dari 15 orang atau 10 orang. Maka disebut dengan al-hafilah. Lebih dari 15 orang. Nah, Ustazah, jazakillahu khair. Ini. Lanjut, yaknusu berarti Ibu Ida, yaknusul ghurfah. Kok Bu Ida? Ustazah Neng. Yang Hendro Maaf, kayaknya. Bu Neng, maaf Bu Neng, kok Ibu Ida. Maaf Ibu. Maaf Bu Neng, maaf Bu. Dulu. Buneng ya Buneng, iya astagfirullahaladzim. Ahmadu yaskunul gurfah. Ya Ahmad, yaskunu al-ghurfah. Terus yaskunu lagi ya. Ya, berarti uknus. Uknus anta gurfah. Uknus al-ghur. Al-ghurfah. Uknus anta al-ghurfah ya. Iya, benar Ibu. Lanjut. Yang Endro ya, ketilul malabis. Ya, kesil. Ini artinya apa Ustazah? Ya, ketilu artinya mencuci. Al-malabis pakaian. Yaknusu itu maksudnya tadi. Yaknus. Yaknusu artinya menyapu. Gurfah lantai Ustazah. Ya, ghurfah kamar. Oh kamar. Ya, ini ibu-ibu kayaknya banyak yang lupa kosakata lagi. Benar, makanya. Iya, Karena Ustaz. ghurfah kan udah sering dibilang ya, sepertinya Lebaran dan puasa. Hilang ya Ustaz. Hilang karena kue kering, Bu. Banyakan makan opor Ustaz. Kayaknya iya deh, Bu. Ketelan sama opor. Baik. Ya lanjut Ibu. Yaksilul malabis. Berarti yang ya, yaksilul malabis. Ahmad yaksilul malabis. Iksil anta malabis. Malabis. Iksil anta al malabis. Ya. Benar Eyang. Lanjut habis Eyang. Ya, saya salah. Berarti Ahmad. Bu Ida ya. Kul at-tamar. Kul. Ahmad yakulut tamro. Sebentar saya bacanya agak pelan-pelan ya Ustazah, ya nggak begitu kelihatan saya. Gak apa-apa, Apaan? Bu. Yang penting paham Baik. kita, Bu. Masalah lancar atau Ya enggaknya nanti yang bacanya kedua, Ibu. agak-agak. Jadi pakai lampu HP ini Ustazah. Apaan? Sebentar. Istaikizu. Sebentar. Istaikizu. Bukan. Kul anta mubakir
Mubakiron ya Ustazah. Ini mubakiron ya Ustazah. Ya mubakiran kul anta mubakiran berarti kul artinya makanlah kamu cepat atau lebih awal seperti itu ya dia. Kan itu Baik. Ustaz. Nah, Tamro. yusyahid berarti lanjut ke Mbak Sarah. Tafadhol Mbak Sarah. Saja bukan tamro saja. Kul anta at-tamro. Oh iya. Karena dia ada tamro. Iya benar-benar. Kul anta at-tamro. Bentar. Salah ya saya ya. Salah. Berarti Ahmad, Ini ke bawah Ahmad, mubakirannya. Mahmud, Kul anta Ahmad, tam. Yas, maaf. Yakulut tamro, kul anta mubakiron. At-tamro. Tamro mubakiran. Kul anta at-tamro. Bukan mubakiran saja. Mubakiran mah contoh. Iya, kul anta atamro. Tamro. Tamro tuh apa? Tamrin. Tamro Kurma ya? artinya buah korma, Ibu. Oh, itu korma muda yang agak-agak baru ini dari kuning itu disebut dengan tamro, Ibu. Korma. Kurma. Sarah. Ya, Yusyahid atilfas syahid. Pada saya Ahmadu yusyahidut tilfaza. Ya, Ahmad yusyahid atilfas. Oke, baik. Ibu-ibu, ini kita cukupkan sampai di sini atau mau lanjut ya? Soalnya sudah 4:30. Kalau saya sih oke-oke aja, cuman ibu-ibu ini sibuk. Kayaknya Mana tahu cukup sekian aja dulu Ustazah. sekian aja dulu ya. Baiklah Ibu ya. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustazah. Aku khair Ya, saja. sama-sama. Barakallahu